Oke Bapak Ibu, saya sedikit menceritakan latar belakang saya. Saya Rina Primiani, saya lahir 28 tahun yang lalu, juga di Makassar Bapak Ibu. Saya berasal dari keluarga yang cukup harmonis, tidak kelebihan, juga tidak kekurangan. Saya punya keluarga itu Bapak Ibu, mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya pendidikan. Jadi kami anak-anaknya itu dididik untuk ngejar ilmu setinggi-tingginya. Jadi diharapkan nanti, kalau orang tua saya dulu, kalau kita punya gelar tinggi, itu diharapkan nanti kita punya gaji yang tinggi juga. Kami punya saudara, kami punya sepupu, keluarga besar semua dididik seperti itu. Kejar ilmu setinggi-tingginya. Saya sangat bangga sekali dengan orang tua saya Bapak Ibu. Mereka orang yang suka bekerja keras. Mereka selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sebelum saya menceritakan bagaimana saya bisa berdiri di panggung ini Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin Anda tahu siapa kami sebenarnya. Kenapa kami bisa ada di panggung ini. Bagaimana kehidupan kami dulu. Bapak Ibu sekalian, saya tumbuh menjadi seorang yang pemalu, pribadi yang kuper, kurang pergaulan. Jadi kalau orang yang nggak kenal saya, Bapak Ibu, orang bilang saya sombong. Padahal enggak loh, padahal baik banget loh. Sampai Bapak Ibu kalau saking pemalunya, jadi kalau orang datang ke rumah saya tuh saya lari masuk, nggak mau terima tamu. Seperti itu, parah sekali. Ya sampai suatu ketika kalau mau naik angkot, mau kemana-mana itu milih yang nggak ada penumpangnya. Lebih enak berdiam diri ya, pada saat itu malas berkomunikasi, ya saking kuper, kurang pergaulan Bapak Ibu. Kemudian berlanjut terus sampai saya SD, di SD juga nggak ada sesuatu yang istimewa, cuman di SD ini saya punya pengalaman cari duit sendiri. Ya waktu itu masih kelas 5 kalau nggak salah, kelas 6, saya tuh Bapak Ibu kalau di keluarga kami, setiap malam minggu kita punya kebiasaan itu jalan-jalan gitu ya, refreshing. Kita ini dididik untuk belajar terus. Jadi kalau pas malam minggu kita diajak jalan-jalan beli buku cerita. Ya apa saja yang kami mau baca kami beli. Sampai kami punya buku cerita itu koleksinya banyak sekali. Jadi pas waktu liburan, saya tuh punya pikiran seperti ini. Saya ini punya buku banyak sekali, sampai saya langganan juga Bapak Ibu. Saya langganan buku cerita, langganan komik, segala macam. Sampai saya punya ide, daripada saya mau main sama teman-teman juga nggak suka. Karena saking mindernya, saking kupernya ya, mending saya buka ini deh, taman bacaan. Ya jadi setiap pagi Bapak Ibu saya tuh semangat sekali. Sudah jam 7 pagi saya nyapu-nyapu garasi. Saya buka taman bacaan tuh di garasi saya. Saya nyapu-nyapu, saya pajang-pajang bukunya di pagar. Saya mulai buka. Semua orang yang lewat, anak-anak yang lewat ini heran. Ini apa ini, kok ada buku cerita komik dipajang-pajang ini. Jadi mereka mulai satu persatu datang baca. Tapi bukunya waktu itu saya sewakan Bapak Ibu. 1 minggu itu saya bisa dapatkan 11.000. Itu tahun 80-an loh Bapak Ibu. 11.000 itu jumlah yang besar saat itu. Mengisi liburan, buka taman bacaan, uangnya saya tabung. Tapi nggak lama juga habis Bapak Ibu, dikorek-korek sampai habis. Ya maklum ya, anak-anak nggak tahu uang itu buat diapain. Intinya Bapak Ibu, enak sekali punya duit sendiri. Cari uang sendiri itu enak sekali. Dan saya mulai merasakan itu sejak saya masih SD. Ya di SD pula, karena sifat dasar saya memang pemalu, kuper. Di samping itu Bapak Ibu, ada sifat yang ambisius, keras kepala sekali. Saking ambisiusnya Bapak Ibu, waktu SD, saya sempat dimusuhin satu kelas. Satu kelas itu musuhin saya, nggak ada yang ngajak omong. Anda bisa bayangkan? Ceritanya seperti ini. Dulu waktu kami main kasti, kami lagi ngejar bola, bolanya melayang, saya dan teman saya lagi ngejar bola. Pada arah yang berlawanan, kami lari, tanpa kami bisa cegah, kami akhirnya bertabrakan. Dan teman saya ini jatuh, nangis Bapak Ibu. Pas pelajaran, dia ini lapor sama guru. Bu guru, itu Rina begini. Kebetulan dia ini, yang saya tabrak ini itu jadi rankingnya di kelas. Jadi didengar sama guru. Tapi Bapak Ibu, guru saya ini maksa saya untuk minta maaf. Tapi parahnya saya nggak mau minta maaf. Dipaksa sama guru saya, kamu minta maaf. Kamu buat dia nangis ini. Saya nggak mau minta maaf Bapak Ibu. Saya nggak salah apa-apa. Toh saya juga saling tabrakan sama dia ya. Lawang dia yang jatuh, nggak mau minta maaf. Waktu itu sifat jelek saya Bapak Ibu. Waktu SD itu menjadi-jadi sekali. Kemudian SMP, SMA nggak ada yang istimewa. SMA sifat ambisiusnya makin menjadi-jadi. Waktu ada porseni Bapak Ibu, porseni di sekolah, pokoknya saya mau lakukan apa saja, yang penting bisa menang. Dan alhasil saya dapat juara 2. Melakukan apa saja, hasil juara 2. Walaupun juara 2, yang penting juara. Ambisius sekali waktu itu saya. Tapi itu jadi positif. Suatu ketika saya masuk kuliah, saya bingung. Saya mau milih jurusan apa?
saya sudah konsultasi, kan kalau kita ini bimbel ya, bimbingan belajar itu masa mau MPTN kita bimbingan belajar, ada konsultan, kalau kita mau pilih jurusan ada kan konsultannya ya, saya konsultasi ke situ. Saya ini maunya saya masuk ke jurusan eksakta Bapak Ibu, tapi guru bimbel mensarankan saya untuk kamu bagusnya masuknya di IPS. Saya marah sekali Bapak Ibu. Loh kok saya ini dianggap bisanya cuma di IPS, saya maunya eksakta. Waktu itu saya pilih sipil, matematika, kimia waktu itu. Saya nggak bisa hafal. Malah justru di IPS, kamu kalau di eksakta nanti susah lulusnya. Saya ini dianggap enteng sekali. Saat itu juga saya langsung berhenti dari bimbel itu. Saya langsung berhenti saking jengkelnya sama guru bimbel itu. Kebetulan juga ayah saya mensarankan saya, mending kamu pilih ke teknik sipil. Karena kebetulan saya waktu itu, kakak saya juga berlatar belakang arsitektur. Jadi menurut orang tua saya nanti kamu bisa menghandle perusahaan papa. Orang tua saya punya perusahaan konsultan teknik. Saya bisa kerjasama dengan kakak saya untuk handle perusahaan. Akhirnya saya masuk ke teknik sipil, Bapak Ibu. Di bangku kuliah inilah saya menemukan teman-teman yang betul-betul teman. Ospek ada positifnya juga loh. Lewat ospek Bapak Ibu, yang dulunya saya orangnya keras, saya orangnya ambisius, melakukan apapun untuk bisa menang. Lewat ospek saya mulai berubah menjadi pribadi yang dinamis Bapak Ibu. Dan inilah saya. Ya, mulai di kuliah saya mulai banyak berubah. Betul kata Safri bahwa di kuliah, di bangku kuliah di teknik sipil kami bisa mendapatkan pekerjaan sebelum kami selesai. Memang benar Bapak Ibu. Saya sempat mengerjakan beberapa proyek, walaupun proyek kecil semasa saya kuliah, tapi Bapak Ibu, saya melihat pengalaman dari ayah saya selama mengurusi perusahaan, saya juga punya pengalaman selama saya mengerjakan proyek. Saya semasa kuliah, saya melihat ada beberapa hal yang saya tidak senangi dalam bergelut di bidang proyek seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita mau mendapatkan sebuah proyek, kita harus punya channel di dalam. Kalau nggak punya channel, jangan harap dapat proyek. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus punya modal besar. Kalau nggak punya modal Bapak Ibu, waduh. Yang punya proyek juga tahu siapa yang punya modal besar. Lebih enak kerja sama dia yang punya modal kecil, ya sudah nggak dikasih proyeknya. Kakak saya itu pernah menghandle sebuah proyek, dia bahkan sampai keluar 40 juta demi mendapatkan proyek tersebut, tapi nggak dapat, 40 jutanya hilang. Saya bilang, ini betul-betul susah, sulit sekali. Belum lagi yang ketiga Bapak Ibu, kita harus punya lobbynya harus kuat Bapak Ibu. Di samping punya channel, lobbynya kuat. Bagi saya yang orangnya kuper, orangnya pemalu, mau ngomong sama orang aja lari, nggak bisa Bapak Ibu. Saya pikir, aduh, lobby kayak gini, lobbynya harus kuat. Banyak sekali permainan di dalam ya. Pengalaman dari perusahaan papa saya seperti itu, saya tahu sekali. Waduh, kalau saya selesai kuliah, harus menjalani pekerjaan seperti ini, saya nggak mau, saya nggak bisa. Saya jadi bingung Bapak Ibu. Pada saat selesai saya mau ngapain, saya bingung sekali. Anda bisa bayangkan ya, kalau misalnya kita lomba lari, di depan sudah ada garis finish, tapi kita nggak tahu akan mendapatkan apa setelah mencapai garis finish itu. Itu yang saya alami. Saya mau apa setelah saya kuliah? Akhirnya saya memutuskan untuk lanjut S2 Bapak Ibu, sebagai pelarian. Saya lanjut S2, saya kumpulkan brosur-brosur dari semua perguruan tinggi, dan saya memutuskan untuk melanjutkan di ITS Surabaya saat itu. Saya sudah kirimkan uang pendaftaran ke ITS Surabaya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu, untungnya saya diselamatkan oleh teman saya. Di sebuah perempatan, saya ketemu dengan teman kuliah saya. Dia bilang, kamu singgah dulu di kantor saya. Kebetulan kantornya itu dekat dengan perempatan tersebut. Saya singgah, jadi bilang gini, teman kita itu ngundang kita ke pertemuan bisnisnya. Saya juga nggak tahu itu pertemuan apa, tapi saya sudah berapa kali diundang, saya nggak punya teman untuk datang. Kebetulan kok ada di sini, dia bilang gitu. Ayo temanin saya ke sana. Kebetulan Bapak Ibu waktu itu saya punya sinetron favorit. Saya bilang, aduh, saya nggak bisa. Saya punya sinetron, nggak bisa saya tinggalkan. Sudah seru-serunya, saya bilang gitu. Ayolah, saya ini sudah nggak enak diundang berapa kali. Nggak enak kalau nggak datang. Ayolah temani saya. Aduh sorry ya, lain kali aja. Masih ada kan nanti pertemuannya, nanti aja saya datang. Sinetron ini penting sekali. Nggak bisa saya tinggalkan. Teman saya bilang seperti ini. Kau tahu enggak, teman kita, Penan, dengar-dengar itu sudah sukses di bisnisnya. Apalagi kakaknya. Dia bilang seperti itu. Ketika saat itu Bapak Ibu, saya langsung diam. Saya pikir, saya ini mau lanjut S2, bingung mau ngapain setelah lulus, mau lanjut S2. Teman saya belum apa-apa, dia sudah sukses. Saya pikir, ya deh, ya udahlah, saya temanin kamu. Gak enak juga sama teman ya, dipaksa-paksa. Akhirnya saya temani, saya datang ke pulau tersebut Bapak Ibu, saya datang dengan baju ala mahasiswa. Dan saya kaget sekali Bapak Ibu waktu saya masuk ke ruangan tersebut. Ini pertemuan apa ini? Kenapa banyak sekali orang pakai jas?
saya nggak mau masuk deh, minder. Saya lihat banyak sekali jas, dan saya punya baju itu udahlah nggak pantas masuk ke ruangan itu menurut saya. Akhirnya saya memutuskan, nunggu aja Fenan datang. Kami nunggu Pak Fenan datang. Pak Fenan datang dengan kakaknya Pak Eko. Karena sudah sedemikian diedifikasinya sama teman saya yang tadi, saya lihat dia itu jalan, itu kayak jalan lambat. Itu suara-suara orang-orang di sekitar saya itu gak ada semuanya. Suara-suara hilang, semua orang diam semua. Saya cuma melihat dia itu datang dari pintu. Luar biasa Bapak Ibu. Itu karena edifikasi ya, sudah diedifikasi dari awal. Jadi entah suksesnya seperti apa saya gak tahu, saya cuma lihat seperti itu. Ya jadi Anda jangan menyepelekan edifikasi Bapak Ibu. Nanti undangan Anda juga akan melihat seperti itu, sama pengalamannya seperti saya. Saya lihat beliau masuk, beliau menghampiri kami. Kenapa kamu nggak masuk? Saya tunggu kamu, alasannya. Ya udah, akhirnya kami dipersilakan masuk. Waktu itu ramai sekali ruangannya, kami duduk di belakang. Pada saat itu Bapak Ibu, saya melihat presentasi, saya merasa asing sekali. Saya nggak pernah menghadiri sebuah pertemuan seperti ini. Saya nggak pernah menghadiri sebuah seminar apapun. Ini baru pertama kali saya menghadiri pertemuan-pertemuan sejenis ini. Saya duduk di belakang, saya menyimak presentasi. Presenter sudah mulai menjelaskan produknya. Di situ saya berkesimpulan Bapak Ibu, produk ini betul-betul luar biasa. Berasal dari Cina yang usianya sudah ribuan tahun. Saya berpikir lagi, tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkan produk ini. Semua orang membutuhkan produk ini. Mulai dari orang baru lahir, sampai sebelum mati semua orang membutuhkan produk ini. Luar biasa. Presentasi terus berlanjut sampai ke marketing plan-nya Bapak Ibu. Di situ dikatakan materinya bintang 3 dapat bintang 3 485.000. Gila, gampang banget. Saya bilang gitu. Dengan produk sebagus ini, semua orang butuh produk ini. Nyari orang untuk 2 juta itu gampang sekali. Dapatnya juga per orang 485.000. Gampang banget, saya pikir gitu. Belum selesai lagi Bapak Ibu, presentasi terus berlanjut sampai ke bintang 8. Bintang 8, penghasilan 40 juta setiap bulan. Dicapai sekitar 1-2 tahun. Gak bisa ngomong saya Bapak Ibu. Saya pikir, saya mau lanjut S2, menghabiskan waktu 2 tahun. Yang nantinya juga setelah selesai, saya cuma dapatkan selembar ijazah, yang juga gak menjamin saya bisa sukses, yang juga gak menjamin saya bisa kaya. Apalagi 40 juta setiap bulan. Banyak sekarang lulusan S2, S1 nganggur. Ini 2 tahun ke depan sudah 40 juta setiap bulan, gila saya bilang. Belum sempat saya berpikir lagi Bapak Ibu, masih berkecamuk. Itu yang 40 juta setiap bulan itu, presentasi berlanjut lagi sampai ke BMW, kapal pesiar, pesawat, villa mewah, gratis. Saya betul-betul terkesima. Ini bisnis apa ini? Saya mau percaya, gak bisa, buktinya sudah ada, sudah diputar. Bukti-buktinya semua saya sudah lihat. Dan lewat CD itu Bapak Ibu, saya mau percaya, aduh susah sekali masuk di akal, ini susah banget. Tapi faktanya ada. Dan pada saat itu Bapak Ibu, saya langsung putuskan, saya akan join di usaha ini. Tapi saya memutuskan join pada saat itu, saya nggak tahu, ternyata saya nggak punya duit. Saya pulang ke rumah, saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Saya berpikir, aduh join gimana ya, 2 juta dari mana? Saya pun baru mau kuliah, baru mau sekolah, belum lagi kerja dan sebagainya. Penghasilan dari proyek-proyek waktu kuliah pun itu juga kecil sekali. Saya pikir, aduh dari mana ini 2 jutanya ya? Mau minjem, saya lihat daftar nama di HP, mau minjem kemana ya yang bisa dipinjamin ya? Teman-teman juga baru mau meniti karir dan sebagainya. Terus saya lihat HP saya, wah ini bisa jadi duit ini HP ini. Akhirnya Bapak Ibu, di pertemuan itu ya, saya malam itu janjian sama Pak Fenan. Kamu bisa gak datang jam 3 ke rumah saya besok? Oke, jadi paginya saya jual dulu HP-nya. Lumayan Bapak Ibu, untuk bintang 2. Pas Pak Fenan datang follow up, ya saya dijelaskan kembali bagaimana bisnisnya, saya jelaskan kembali bagaimana marketing plan-nya dan semuanya. Saya sign formulir dan bintang 2. Pak Fenan tanya, kamu mau produk apa Rina? Produk apa? Saya nggak tahu mau produk apa deh, terserah aja, yang penting saya join. Terus Bapak Ibu pada saat itu bintang 2, saya join, malamnya kembali lagi nggak bisa tidur. Pokoknya beberapa hari itu kepala saya dipenuhi dengan tiansi. Nggak bisa tidur Bapak Ibu. Jadi pada malam itu, malamnya setelah di follow up, saya nggak sabar, saking luar biasanya bisnis ini, saya nggak sabar untuk beritahukan ke semua orang, ke teman-teman saya, ke semuanya, saya nggak sabar. Malamnya saya susun, daftar nama teman-teman saya, siapa-siapa saja yang mau saya presentasi. Saya susun mulai dari teman SD, SMP, SMA, keluarga dan sebagainya. Dan ada satu orang yang saya ingat Bapak Ibu, beliau ini teman SMP saya, beliau orangnya cerdas, pintar, senang organisasi ya. Walaupun bukan cuma dia yang saya kenal senang organisasi, tapi saya nggak tahu kenapa.
Cuma dia yang saya ngotot SMS pada saat itu juga, tengah malam lagi. Dia itu waktu itu bekerja di sebuah perusahaan farmasi sebagai seorang manajer. Dan saya waktu itu, saya langsung hubungi dia, saya SMS. Kamu pernah dengar Tianxi nggak? Apa itu Tianxi? Masa Tianxi nggak tahu? Oh, jadi kamu nggak tahu Tianxi ya? Dia bilang gini, MLM ya? Iya, kenapa? Kamu pernah? Belum sih, cuma saya cuma tahu yang MLM yang inisialnya O, yang inisialnya A, inisialnya C. Ya, dibilang seperti itu. Oke deh, nanti saya kirimin surat, saya jelasin semua tentang Tianxi. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, malam itu juga saya tulis surat. Saya jelaskan semuanya, marketing plan-nya, produk-produknya, perusahaan-perusahaannya, semuanya Bapak Ibu, bonus-bonusnya bagaimana. Rinci sekali saya tulis surat saat itu. Anda bisa bayangkan, saat itu nggak ada brosur-brosur Bapak Ibu. Saat itu nggak ada alat-alat bantu seperti sekarang. Anda enak sekarang Bapak Ibu menjalankan bisnis ini mudah sekali. Jadi bagi Anda sekarang Mercy itu tinggal di depan mata Bapak Ibu. Tinggal tunggu datang aja. Dulu kami kalau mau mencari fakta-fakta itu dari internet kami cari. Kami print, itu yang menjadi bahan presentasi kami. Susah sekali dulu Bapak Ibu, fakta di Makassar itu juga belum ada. Jadi saya kirim cuma surat tok, nggak ada brosur, nggak ada apa. Surat saja Bapak Ibu. 3 hari kemudian saya follow up. Kamu udah baca nggak suratku? Sudah kan? Suratmu panjang sekali. Saya bingung, apa yang aku bilang, dibilang gitu. Ya udahlah, nanti saya telepon lagi. Kamu baca dulu, nanti saya telepon lagi. 3 hari kemudian, saya telepon lagi dia. Bagaimana? Sudah kamu baca kan? Aduh Rin, saya ini lagi belajar bela diri, dia bilang gitu. Waktu itu lagi pukul-pukulan belajar bela diri katanya waktu itu. Saya sibuk sekali, saya nggak sempat baca suratmu. Terus menerus seperti itu Bapak Ibu. Saya follow up terus sampai suatu ketika 1 bulan kalau tidak salah sejak surat saya kirimkan, beliau nelpon siang-siang waktu itu. Rina, saya mau join bintang 3, 2 juta. Punya pengalaman seperti itu Bapak Ibu? Ada yang tiba-tiba nelpon, mau join bintang 3. Kok tumben? Saya bilang gitu. Saya sudah dipresentasikan Tianxi dan saya ingat kamu, maunya join sama saya. Seandainya saya menunda-nunda memperkenalkan bisnis ini kepada dia, mungkin Bapak Ibu saat ini dia berada di jaringan orang lain. Bapak Ibu jangan Anda tunda-tunda apapun yang akan mau Anda lakukan saat ini juga. Jangan sampai orang yang Anda mau perkenalkan, sudah ada di jalan orang lain. Sudah ada di sini, sudah ada di sini. Ya, Anda jangan tunda-tunda Bapak Ibu. Saya ketemu dengan beliau sekarang dulunya manajer di sebuah perusahaan farmasi. Pada saat bintang 5 beliau resign, beliau pindah hijrah ke Samarinda. Dan sekarang beliau sudah bintang 8. Mohon aplausnya kepada Bapak Safatul Ulum. Ya, itu satu. Kemudian Bapak Ibu, pada saat di follow up juga, saya sudah nggak sabar pengen perkenalkan bisnis ini ke semua orang. Pagi-pagi waktu itu saya tidur, hari pada saya itu jam 4. Tapi saya tetap bangun pagi-pagi saking semangatnya Bapak Ibu. Saya pergi ke rumah teman saya, pas sampai di sana, ternyata ada 2 orang di sana. Saya presentasi, mereka berdua ini Bapak Ibu menolak mentah-mentah, saking hancurnya presentasi saya. Saya baru mendengar presentasi 1 kali, 1-2 kali dengan pertemuan. Nekat aja presentasi, saking semangatnya. Tapi ya itu, hasilnya ditolak mentah-mentah. Akhirnya saya konsultasi lagi sama Pak Fenan. Fenan, gimana ini? Ini orang sudah saya presentasi tapi kayaknya saya butuh fakta-fakta yang kamu punya kemarin. Saya mau dong. Oke, kalau gitu kamu datang aja ke rumah saya. Saya datang besoknya pagi-pagi jam 7 pagi. Beliau lagi kucek-kucek mata, saya sudah datang gedor-gedor pintunya. Minta saya fotokopi semua fakta-fakta. Saya datangkan lagi teman saya yang tadi. Saya presentasi kembali, saya perlihatkan semua fakta-fakta yang ada. Nolak lagi Bapak Ibu, nolak mentah-mentah. Tapi saya nggak nyerah dengan 2 orang ini. Saya konsultasi lagi sama Pak Fenan. Gimana ini? Saya sudah presentasi, saya sudah perlihatkan fakta-faktanya. Belum juga bisa. Pak Fenan mengatakan, undang aja ke OPP. Oh iya ya. Akhirnya saya undang ke OPP. Banyak sekali alasannya Bapak Ibu. Sibuk lah, apalah. Kalau yang satu bisa, yang lain nggak bisa, nggak mau. Maunya berdua. Ya, entah 4-5 kali saya undang, baru mereka mau datang. Itu pun saya paksa. Mereka akhirnya datang ke pertemuan dan dia juga melihat presentasinya, dia klik, dia juga nggak bisa tidur pada malam itu. Balas dendam Bapak Ibu. Dia klik pada malam itu, juga punya kendala untuk join, tapi entah bagaimana, besoknya dia join, mereka berdua join dan saya kasih cross. Orang berdua ini sangat dekat, tapi saya kasih cross Bapak Ibu. Nah, dari 2 orang inilah di kedalamannya saya menemukan bintang 8 saya. Beliau teman saya waktu di kuliah dari teknik mesin. Kemudian di kedalamannya lagi saya menemukan bintang 8 saya. Beliau dulu seorang dosen di Ternate dulunya. Tapi beliau konsisten full time di bisnis Tianxi Bapak Ibu. Mohon aplausnya buat Bapak Masuri Sawawi dan Bapak Muhammad Arman. Kemudian di jalur saya yang lain,
yang saya kasih cross tadi, di kedalaman juga Bapak Ibu, saya menemukan bintang 7 saya. Ya, beliau seorang wanita, dan kalau Anda lihat orangnya Bapak Ibu, nggak ada ciri-ciri bintang 7-nya gitu loh. Orangnya kekanak-kanakan sekali. Ya, kalau Anda lihat ini kayak anak-anak banget. Ya, tapi beliau bisa. Beliau sekarang bintang 7, mohon aplausnya buat Mbak Rina Sari Tamrin. Dia itu teman TK saya Bapak Ibu. Potensi bisnis ini begitu luar biasa Bapak Ibu, yang dulunya kita sama sekali gak punya gambaran bahwa kita bakal ketemu lagi, tapi dari bisnis ini, potensi silaturahmi di bisnis ini begitu luar biasa. Kita bisa ketemu lagi dan orang-orang yang sama sekali tidak kita kira kita bisa ketemu lagi. Nah itu dia Bapak Ibu, saya bertemu dengan leader-leader saya di usaha ini. Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau flashback, seandainya 4 tahun yang lalu, saya lebih memilih nonton sinetron, apa yang terjadi kira-kira? Nyaris saja saya memilih nonton sinetron saat itu. Mungkin hari ini saya tidak akan ada di hadapan Anda. Mungkin hari ini saya tidak ada di panggung ini dengan mercy saya. Jangan lebih buruk lagi Bapak Ibu, mungkin kami belum bisa memiliki rumah sendiri. Mungkin kami masih naik motor. Mungkin kami masih terus bergantung sama orang tua. Mungkin itu Bapak Ibu. Hanya dari sebuah keputusan kecil saat itu membawa arti yang luar biasa dalam hidup kami Bapak Ibu. Membawa perubahan yang besar sekali dalam hidup kami. Hanya dari sebuah keputusan kecil 4 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, Anda diundang oleh para pengguna Anda. Anda meninggalkan film kesayangan Anda meninggalkan liburan Anda mungkin dipaksa datang ke sini, ditarik-tarik atau bahkan mungkin diseret-seret Bapak Ibu. Tapi saya bisa jamin Bapak Ibu, Anda hadir di ruangan ini itu akan membawa juga perubahan dalam hidup Anda 2-3 tahun ke depan Bapak Ibu. Ada cerita seperti ini. Mungkin ini pernah Anda dengar atau mungkin Anda pernah baca. Ada 2 orang Bapak Ibu, ada seorang Jepang, ada juga seorang Inggris. 2 orang ini lagi mau turun dari pesawat, lagi ngantri. Ya, kebetulan si Jepang ini punya barang bawaan banyak sekali. Tasnya besar sekali dan kebetulan si Inggris ini punya bawaan sedikit. Ya, jadi si Inggris ini membantu bawaannya si Jepang. Sambil ngobrol-ngobrol, si Inggris ini membantu mendorong tas besarnya si Jepang. Sambil ngobrol, bercakap-cakap, jam tangannya si Jepang berbunyi Bapak Ibu. Si Jepang menjawab, berbisik-bisik di jam tangannya. Terus ada suara datang. Suara terdengar dari jam tangannya. Menjawab kata-katanya si Jepang. Si Inggris ini kaget. Canggih sekali jam tangan si Jepang. Mereka lanjutkan mengobrol-ngobrol sambil mendorong tas besarnya si Jepang. Jam tangan si Jepang bunyi lagi Bapak Ibu. Ini. Keluar faksimili dari jam tangannya. Canggih sekali. Si Inggris terpana lagi. Gila. Tadinya si Inggris menawar mau beli jamnya. Saya beli $5.000. Cuma si Jepang mengatakan ini enggak untuk dijual. Tapi lihat faksimilinya keluar. Si Inggris nawar lagi. Saya beli $20.000. Maaf, jam ini enggak untuk dijual. Ya udah, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol lagi sambil si Inggris mendorong tas besarnya si Jepang. Jam tangan si Jepang bunyi lagi. Nih, keluar layar dari jamnya Bapak Ibu. Baca email di jamnya, kaget lagi si Inggris. Gila, canggih bener. Saya tawar $35.000. Gak mau, si Jepang gak bergeming, gak untuk dijual. Akhirnya naik lagi penawarannya, kalau begitu $50.000. Si Jepang mengatakan, kamu punya uangnya sekarang? Inggris mengatakan, ada, nanti kita keluar dari bandara, baru saya transfer lewat ATM. Oh enggak perlu, kamu bisa mentransfer lewat jam saya. Si Inggris heran lagi, wah ini penawaran yang betul-betul best deal yang saya lakukan hari ini. Jadi pada saat itu uangnya ditransfer ke rekening si Jepang. Jam si Jepang sudah diberikan kepada si Inggris, akhirnya si Jepang berpisah saat itu juga. Kemudian si Inggris mengatakan, tas kamu ketinggalan. Si Jepang mengatakan, itu sekarang jadi milik kamu. Karena itu adalah baterai dari jam tangan yang harus selalu dibawa-bawa pada saat jam itu digunakan. Anda tahu nggak maksudnya Bapak Ibu? Sesuatu yang canggih, punya baterai seberat itu yang harus dibawa-bawa. Banyak orang mau sesuatu tapi mereka tidak mau membayar harganya. Banyak orang melihat kami berdiri di panggung ini. Banyak orang melihat kami Bronze Lions penerima Mercy. Tapi banyak orang tidak melihat bagaimana kami dulunya. Perjuangan yang kami lakukan itu seperti apa, mereka nggak tahu Pak Ibu. Mereka hanya melihat 1% saja kesusahan kami, tapi mereka tidak melihat 99% gagalan yang kami lalui. 99% proses yang kami lalui kemarin Bapak Ibu, 4 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, pada saat kesempatan datang mengetuk pintu Anda, siapa yang Anda temui Bapak Ibu? Yang Anda temui adalah tantangan. Yang Anda temui adalah kendala, tantangan, kendala. Yang Anda temui Bapak Ibu pada saat kesempatan datang mengetuk pintu Anda, bukan berarti Anda mendapatkan durian runtuh, bukan. Tapi kesempatan datang Bapak Ibu untuk membawa
perubahan, untuk membawa tantangan yang bisa merubah kehidupan Anda menjadi jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik Bapak Ibu. Di bisnis ini saya pun mengalami banyak sekali tantangan-tantangan, kendala-kendala Bapak Ibu. Sejak saya memutuskan untuk bergabung di usaha ini, mulai dari teman-teman saya, mulai dari orang tua saya, saudara-saudara saya Bapak Ibu. Sejak saya menjalankan bisnis ini, saya mulai kehilangan teman-teman saya. Saya nggak tahu saya punya sahabat-sahabat pada kemana semua. Teman-teman dekat saya semasa SMP kuliah yang sebelumnya saya begitu dekat ya, tapi sejak menjalankan bisnis ini, entah kenapa mereka pada menghindar semua. Saya cuma berpikir Bapak Ibu, kok lucu ya teman-teman saya ini. Mau diajak sehat, mau diajak kaya, kok nggak mau. Heran ya Bapak Ibu ya. Sehat dan kaya kan saya pikir semua orang mau sehat dan kaya. Tapi saya baru tahu sejak di bisnis ini, ternyata nggak semua orang mau. Ternyata nggak semua orang mau sehat dan kaya. Ada lagi yang bilang gini Bapak Ibu, ya siapa sih Rin yang nggak mau sehat? Siapa sih Rin yang nggak mau kaya? Tapi kalau caranya seperti ini saya nggak mau. Kalau kamu tahu cara lain, tolong beritahu saya. Kau tahu saya seperti apa? Mau ngomong sama orang pun malu. Kalau ada cara lain, tolong tunjukkan saya. Tapi kalau nggak ada, kamu ikut saya bilang. Mana ada bisnis 85.000, mentok 2 juta, tapi 1-2 tahun ke depan 40 juta setiap bulan. Tolong tunjukkan sama saya cara lain. Tapi teman saya itu nggak bisa jawab. Banyak sekali Bapak Ibu orang yang mau perubahan. Sekali lagi mereka nggak mau bayar harganya. Mereka mau, oh saya mau Bronze Lion, saya mau Mercy, oh saya mau penghasilan sekian. Tapi mereka nggak mau melakukan prosesnya. Dan di bisnis ini Bapak Ibu, saya punya pergaulan mulai terseleksi. Dari bisnis ini begitu luar biasa, punya teman-teman yang selalu berpikir positif, punya teman-teman yang selalu berpikir besar, mempunyai impian yang jauh ke depan, visi yang besar Bapak Ibu, komunitas unicorn. Di bisnis ini Anda akan dapatkan. Komunitas ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Di mana-mana Anda diundang oleh unicorn, Anda akan bertemu dengan orang yang punya semangat untuk maju besar sekali. Saya baca di sebuah buku ya, kalau Anda mau tahu penghasilan seseorang, Anda lihat 5 orang teman dekatnya. Anda cek berapa penghasilannya, Anda jumlahkan dan Anda bagi. Itulah penghasilannya dia. Gak jauh-jauh Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau penghasilan Anda berubah, ubahlah lingkungan Anda. Change your friends, change your life. Kalau Anda mau berubah pendapatan Anda, ubah lingkungan Anda. Bapak Ibu sekalian, itu akan Anda dapati mungkin pada saat Anda mengambil keputusan join di bisnis ini, teman-teman Anda akan mulai terseleksi. Bukan juga dari teman-teman Bapak Ibu, dari orang tua saya. Sejak awal saya memutuskan untuk join di usaha ini Bapak Ibu, saya tahu sekali orang tua saya. Mereka shock Bapak Ibu, mereka shock saya mengambil keputusan itu. Yang dulunya saya diharap dengan lanjut S2, saya bisa menjadi dosen seperti ayah saya. Diharapkan saya bisa menghandle perusahaan orang tua saya bisa kerja sama dengan kakak saya. Tapi itu semua jauh dari yang mereka harapkan. Saya ambil keputusan yang justru sangat bertentangan dengan apa yang mereka harapkan Bapak Ibu. Saya presentasi setiap hari saat itu selalu saya dapat pandangan sinis dari mereka. Karena waktu saya join di usaha ini Bapak Ibu kan masih bintang 2 ya. Saya pikir saya mau bintang 3 ini, saya nggak puas dengan bintang 2 saya. Gimana caranya mau minta sama orang tua, dimarahin, mereka nggak bakal ngerti dengan bisnis seperti ini. Gimana caranya ya bintang 3? Akhirnya saya cari kemana-mana, saya kumpulkan perhiasan saya, mulai dari anting-anting, emas, cincin dan sebagainya saya kumpulkan Bapak Ibu. Saya bawa ke Pegadaian. Saya harapkan dari emas saya ini bisalah bintang 3. Tapi pas di Pegadaian Bapak Ibu, si petugasnya bilang taksirnya 400.000 Mbak. Ya ampun, gak bisa 1,5 juta ya Pak. Orang di belakang nyeletuk, jual aja Mbak. Saya jengkel sekali Bapak Ibu. Saya langsung keluar dari kantor Pegadaian. Aduh gimana ini ya, mau bintang 3 gak bisa. Gimana caranya? Saya cari kemana-mana, gak ada hasil. Saya bilang, mau tidak mau saya harus beritahu orang tua saya. 3 hari, 3 malam Bapak Ibu, saya minta terus menerus 1,5 juta ini, tapi gak dikasih. Tapi ada satu jurus Bapak Ibu, saya bilang sama orang tua saya, ini uang terakhir yang saya minta, itu pun saya pinjem, bulan depan saya kembalikan. Anda bisa lihat video saya tadi, ayah saya mengatakan seperti itu, dia bilang, kau mau mati kah? Bahasa Makassarnya, kau mati kah minta uang 2 juta ini untuk terakhir kalinya? Tapi karena saya bilang seperti itu, Bapak Ibu, ini uang terakhir yang saya minta, pun saya pinjam, bulan depan saya kembalikan. Gak percaya, dia bilang gimana caranya kamu kembalikan? Akhirnya saya hitung-hitungkan Bapak Ibu, saya hitung-hitungan sama ayah saya, bulan ini saya dapat bintang 3, saya dapat sekian, bonus saya sekian, saya kembalikan uangnya Papa. Mungkin bingung juga saya jelaskan seperti itu Bapak Ibu, tapi karena saya ngotot akhirnya saya diberikan 1,5 juta. Yes, bintang 3.
Modalnya cuma ngotot Pak Ibu, ngotot. Tapi justru karena uang pinjaman dari ayah saya yang saya berjanji untuk kembalikan bulan depannya, 1 bulan itu saya presentasi terus. Bulan depannya saya bintang 4, bonus saya satu itu ya lumayan 1,7 juta. Saya kembalikan uang ayah saya 1,5 juta. Berawal dari uang pinjaman Bapak Ibu. Ya 1,5 juta saya mulai berjuang. Tapi sekali lagi ayah saya dan ibu saya sama sekali nggak menyetujui keputusan saya untuk berjuang di usaha ini. Karena sejak saya bintang 2 Bapak Ibu, saya memutuskan saya akan serius di usaha ini. Karena saya melihat bisnis ini jelas sekali. Untuk kita mendapatkan bintang 8, untuk kita ke BMW, Mercy, kapal pesiar, pesawat dan seterusnya, jelas sekali langkahnya Bapak Ibu. Unicorn sudah memberikan kepada kita kurikulumnya. Dan juga yang buat saya begitu antusiasnya, kita di sini nggak bekerja sendiri Bapak Ibu, tapi kita dibantu. Itulah sponsor kita, itulah upline. Begitu jelas bagi saya Bapak Ibu. Saya memutuskan untuk serius di usaha ini. Tapi yang tadinya ayah saya itu mengharapkan saya jadi dosen, ada pendaftaran dosen Bapak Ibu itu di sebuah perguruan tinggi. Kebetulan ayah saya ini cukup punya nama di sesama dosen teknik waktu itu. Beliau mengatakan, kamu daftar aja. Nanti ada teman-teman papa yang lihat kamu. Pada saat itu saya bilang, saya nggak akan datang. Karena papa saya mengatakan seperti itu, saya nggak akan datang. Saya pikir, saya datang terus lulus dengan membawa embel-embel nama orang tua, saya nggak mau. Saya mau sukses dengan usaha saya sendiri Bapak Ibu. Pada saat ujiannya, waktu itu pagi-pagi saya pergi, ya dengan alasan orang tua saya tahunya saya ikut ujian dosen itu. Saya ikut ujian dosen. Ya pulangnya saya ditanya, bagaimana ujiannya? Bagus, saya bilang begitu. Beberapa saat kemudian pengumuman, nama kamu ada di sana. Enggak tahu, kayaknya enggak ada, saya bilang gitu. Ternyata bapak saya tuh tahu dari temannya bahwa saya enggak ikut ujian. Kenapa kamu enggak ikut ujian? Saya cuma diam. Beberapa saat kemudian lagi ada pendaftaran dosen lagi. Untuk memastikan saya ikut ujian dosen di UNAS pada saat itu, saya dibuntuti sama kakak saya, di belakangnya lagi ada ibu saya. Harus pokoknya. Jadi saya ikuti prosesi pendaftaran. Tapi ada yang nggak bisa ditahu Bapak Ibu. Anda tahu nggak Bapak Ibu, selama ujian itu, ibu saya, kakak saya ada di samping saya. Anda bisa bayangkan, saking ngototnya supaya saya bisa jadi dosen. Tapi pada saat ujian wawancara, nggak bisa ditemanin. Nah di ujian wawancara itulah saya menjatuhkan diri. Saya menjatuhkan diri, mungkin dari situ nggak lolos. Akhirnya nggak lolos jadi dosen. Bukannya saya nggak bangga dengan nama besar ayah saya Bapak Ibu. Tapi saya nggak mau nama besar ayah saya itu ikut di belakang saya. Saya mau kesuksesan saya itu hasil dari kerja saya sendiri, bukan dengan embel-embel orang tua. Jadi pada saat itu ayah ibu saya marah sekali Bapak Ibu. Anda bisa lihat di klip tadi, stick golfnya itu mendarat di kaki saya, saking marahnya. Saking marahnya saya mengambil keputusan untuk serius di usaha ini. Bapak Ibu sekalian, saya tahu Bapak Ibu saya Sok sekali Bapak Ibu. Setiap saya pulang presentasi, saya melihat pandangan kosong orang tua saya. Yang tadinya mereka mengharapkan saya seperti apa, yang saya putuskan seperti apa. Saya cuma bilang sama orang tua saya, beri saya waktu 2 tahun. Kalau dalam waktu 2 tahun ini, Mama, Papa nggak melihat hasil apapun dari perjuangan saya di Tiansi. Saya akan ikuti apapun yang Papa Mama mau. Papa Mama mau saya lanjut S2, oke, saya lanjut. Papa Mama mau saya daftar pegawai negeri, oke, saya lanjut apapun yang Papa Mama mau. Tapi tolong beri saya waktu 2 tahun. Papa Mama saya akhirnya berusaha ikhlas Bapak Ibu. Berusaha ikhlas, saya tahu sekali. Walaupun berat dalam hati mereka, tapi mereka berusaha ikhlas, berusaha keras untuk ikhlas. Sampai ibu saya mengatakan, kalau saya ketemu dengan teman-teman saya, kalau Mama ketemu dengan teman-teman Mama bingung mau bilang apa. Kalau ditanya, apa pekerjaan kamu? Mama saya bingung Pak Ibu. Kalau cerita tentang anaknya yang kedua. Saya cuma bisa bilang seperti ini. Bilang aja kalau ditanya seperti itu, saya lagi jalankan bisnis sendiri. Mama itu gak sampai hati lihat kamu pergi pagi pulang malam. Setiap hari, apa sih yang kamu cari? Mending kamu sana lanjut S2, daftar pegawai negeri. Mama biayai semuanya. Daripada di Tiansi kamu jalankan gak jelas. Seperti itu dibilang orang tua saya Pak Ibu. Sekali lagi di Tiansi, saya melihat sesuatu yang tidak pernah berani saya bayangkan. Tapi saya melihat sesuatu yang tidak pernah sebelumnya saya berani untuk bayangkan. Tapi walaupun saya debat orang tua saya itu pun akan bertambah parah. Jadi saya diam aja. Saya diam aja Bapak Ibu. Waktu itu pokoknya berbagai macam cara orang tua saya menahan saya untuk meninggalkan usaha ini. Waktu itu sempat saya membawa mobil ya, tapi dia bilang orang tua saya seperti ini, kalau kamu jalankan Tiansi,
mobil kamu nggak usah pakai, mama mau pakai, ya udah mah nggak apa-apa. Naik PT-PT angkot aja juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa jalankan usaha ini. Setiap hari Bapak Ibu, setiap hari seperti itu menghadapi orang dalam cermin. Saya katakan sama orang dalam cermin, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Tidak cuma itu Bapak Ibu, saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya usil sekali. Itu kakak saya yang pertama tadi di klip, itu setiap hari begitu. Penjual sabun, sales, penjual obat dan sebagainya. Setiap hari dicemooh seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ya tadi Anda lihat di klip, setiap saya home meeting di rumah, dia matikan listriknya, usil sekali. Ya pokoknya yang paling jahat di rumah itu saudara-saudara ya dia. Itu dia dulu Bapak Ibu. Pokoknya semua saya hadapi setiap hari. Dan saya menjadikan tantangan itu, saya menjadikan kendala-kendala itu bukan sebagai batu sandungan, tapi sebagai batu loncatan untuk saya sukses. Anda mungkin hari ini, Anda tidak disetujui oleh orang tua Anda mungkin tidak disetujui menjalankan bisnis ini oleh istri Anda tidak disetujui oleh suami Anda, kakak Anda, atau siapapun Bapak Ibu. Anda mungkin tidak memiliki uang untuk menjalankan bisnis ini di awal. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi apakah semua itu Anda jadikan itu sebagai batu loncatan atau Anda jadikan itu sebagai batu sandungan? Itu kembali lagi sama Anda. Kalau saya jadikan itu sebagai batu loncatan. Bapak Ibu sekalian, coba katakan sama saya, halangan besar apa yang bisa membuat Anda frustasi Bapak Ibu? Halangan besar apa yang bisa membuat Anda berpikir bahwa impian Anda nggak mungkin tercapai? Apapun masalahnya Bapak Ibu, pikirkan ini, bahwa orang yang sukses adalah orang yang siap menerima air dingin yang dituangkan di atas rencananya, yang kemudian mereka panaskan dengan bara antusiasme, yang kemudian menggunakan tenaga uap yang dihasilkan untuk membuat dia maju terus, untuk membuat dia maju terus, untuk membuat dia maju terus. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya bersyukur sekali, saya punya kendala-kendala itu, saya bersyukur sekali saya punya tantangan-tantangan itu, saya bersyukur sekali saya punya keluarga yang, orang tua yang selalu mengejek, saudara-saudara yang selalu mencemooh, teman-teman yang menjauhi, saya bersyukur sekali saya punya itu semua. Justru karena itu Bapak Ibu, justru karena saya dapatkan itu, saya punya alasan yang sangat kuat untuk saya bertahan di usaha ini. Apapun yang terjadi, saya harus sukses di usaha ini. Justru karena itu Bapak Ibu, Anda temukan alasan Anda yang paling kuat Bapak Ibu, untuk Anda tetap bertahan di usaha ini, untuk Anda sukses di usaha ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebelum reward, begitulah kondisinya, bagaimana keluarga, bagaimana kakak saya dan teman-teman. Beberapa bulan sebelum reward Mercy keluar pengumumannya, itu sudah heboh memang. Setiap saya ketemu leader, mereka selalu mengatakan, "Wets, kabar-kabarnya ini Bu Rina BMW ya? Dengar dari mana? Saya aja nggak pernah dengar." Kemudian saya diundang ke Grand OPP jadi guest. Saya nggak tahu Bapak Ibu, ternyata diedifikasi seperti ini. Calon peraih reward konvensi Jakarta. Ya ampun, belum maju saya sudah lemas Bapak Ibu. Ya maksudnya gimana kalau enggak gitu loh. Gimana kalau enggak? Setiap hari ketemu leader selalu seperti itu. Aduh saya tambah stres. Gimana kalau enggak ini? Sudah semua orang sudah tahu. Semua orang sudah tahu kalau bakal dapat Mercy. Saya heran mereka nggak tahunya dari mana. Kok saya aja sebagai yang dikabarkan juga nggak pernah tahu kabarnya. Sampai suatu ketika Bapak Ibu, saya bilang, saya harus dapatkan Mercy ini, saya harus dapatkan reward tahun ini. Akhirnya waktu itu meeting bintang 8, semua bintang 8 di seluruh Indonesia dikumpulkan. Di situ saya, sejak dari meeting bintang 8 itu Bapak Ibu, saya betul-betul yakin, saya akan menjadi salah satu peraih reward nanti. Di saat itu Bapak Ibu, kami mendapatkan visi yang luar biasa dari Pak Louis Tendean. Di saat itu saya betul-betul yakin saya akan jadi peraih reward nantinya. Dan pulangnya dari meeting bintang 8, kami naik pesawat, waktu itu kami dengan upline, ada Pak Fenan, ada Pak Eko, dan yang lain-lainnya. Saya ditanya sama Pak Fenan, sama sponsor saya. Dia mengatakan, kalau kamu nggak dapat BMW-nya tahun ini, gimana? Selintas terpikir Bapak Ibu, orang-orang yang mencemooh, selintas terpikir orang-orang yang menghindari, selintas terpikir orang tua saya yang sudah nggak sabar lagi menunggu 2 tahun, Mercy-nya mana? Selintas semuanya berkecamuk Bapak Ibu, mereka sudah nggak bisa menunggu lagi. Saya berpikir, saya mengatakan sama Pak Fenan, nggak bisa Pak Fenan, saya harus dapatkan, nggak bisa. Iya, Pak Fenan bilang, iya memang, cuman kalau kamu nggak dapat gimana? Saya nggak bisa jawab pada saat itu Bapak Ibu. Dia cuma bilang, kamu harus berjiwa besar Rina, kalau kamu nggak dapat kamu harus berjiwa besar. Ya walaupun sudah baca buku berpikir dan berjiwa besar Bapak Ibu, pada saat itu saya nggak bilang, saya berpikir nggak bisa, saya harus dapatkan BMW saya tahun ini. Dan Bapak Ibu, tidak lama sebelum konvensi Jakarta ya, tahun 2006,
Pak Eko, upline kami itu membuat sebuah meeting. Judulnya meeting bintang 4 above. Semua bintang 4 itu dikumpulkan. Jadi judulnya meeting bintang 4 above. Tujuannya sebenarnya untuk push tiket supaya grup dari Makassar bisa datang banyak-banyak ke Jakarta. Pada saat pertemuan itu Bapak Ibu, materi-materi Pak Eko sudah oke, akhirnya di-push lagi tiket konvensi. Yang mengundang grup 10 orang, angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Terus yang mengundang grup ke konvensi 20 orang, angkat tangan. Terus lagi yang mengundang grup 50 orang maju ke panggung. Ada beberapa yang maju ke panggung, tapi sedikit sekali mungkin 3-4 orang. Kemudian yang mengundang grup 100 orang lebih. Kebetulan gak ada yang maju saat itu Bapak Ibu. Dan kami, 4-4-nya ini, kami bintang 8 waktu itu kebetulan juga cuma kami berempat yang hadir. Saya, Pak Jeffrey, Pak Hari, Pak Abdi. Jadi kami semua berempat serentak naik di panggung waktu itu. Dan seketika Bapak Ibu, yang tadinya meeting bintang 4 above, berubah judulnya. Seketika Pak Eko mengatakan, mohon aplaus kepada yang mengundang 100 orang konvensi. Semua pada aplaus. Ternyata pengumuman reward Mercy sudah keluar. Kami di panggung itu kaget sekali. Hah, udah keluar. Bagi yang namanya disebutkan, berarti belum mendapatkan tahun ini, harap segera turun dari panggung. Namanya yang disebutkan Rina Primiani. Ya ampun, namaku lagi yang pertama Bapak Ibu. Ya udah lemes turun dari panggung. Duduk. Disebutkan lagi Jeffrey Juliarto turun dari panggung. Pak Abdi turun dari panggung, tinggal Pak Hari Michael Manepiring. Semua grupnya menyambut, pelukan semua apa segala macam. Ternyata ada lagi peraih reward. Bapak Jeffrey Juliarto. Wow, Pak Jeffrey naik, semua disambut lagi grupnya. Saya bilang, aduh namaku bukan lagi. Heboh lagi di panggung Bapak Ibu. Pak Eko mengatakan, untuk reward tahun ini, data yang saya dapat ada 3 orang penerima reward. Dan yang terakhir adalah Bapak Abdi Abadi. Pak Abdi naik, semua disoraki grupnya. Saya tinggal di situ Bapak Ibu, tinggal di kursi paling depan, seakan-akan itu semua mata tertuju sama saya. Saya berpikir orang mengatakan kasihan deh Ibu Rina. Enggak terbayang waktu itu Bapak Ibu. Mau ditaruh di mana muka saya ini? Cuma 3 peraih reward, saya tinggal satu-satunya bintang 8 yang duduk di kursi, yang enggak terima reward ya saya pada saat itu. Tapi Pak Eko mengatakan, oke, aplaus buat ketiga peraih reward konvensi Jakarta, Makassar. Dia bilang gitu. Orang semua pada mau bubar. Saya udah nggak tahu lagi gimana. Pada saat itu tiba-tiba Pak Eko juga bilang, ternyata masih ada satu lagi yang luar biasa, peraih reward wanita Ibu Rina Primiani. Saya seketika itu juga teriak, Bapak Ibu, teriak sekencang-kencangnya. Semua grup saya pada datang, pada meluk. Waktu itu saya lagi hamil besar 9 bulan. Ya semua pada kasih selamat, pada meluk semua. Aduh, gak tahu ini perut, saya lupa waktu itu saya lagi hamil. Perasaan saya waktu itu Bapak Ibu gak terbayangkan. Dan Anda bisa rasakan sendiri nanti, pada saat nama Anda dipanggil sebagai peraih reward. Itu akan sangat menyenangkan sekali Bapak Ibu. Menyenangkan sekali. Sebelum saya menerima reward saya Bapak Ibu, waktu itu lagi hamil besar. Saya saking saya ngototnya, saya harus terima Mercy tahun ini. Saya pergi kemanapun saya punya grup. Saya nggak peduli di kota mana saya pergi. Kemana, naik pesawat pada saat itu saya lakukan. Saya mau naik Panther, waktu itu mobil daerah selama berjam-jam duduk. Waktu saya lagi hamil besar, saya nggak peduli saya lakukan. Saya lakukan itu setiap minggu. Demi kejar reward pada saat itu. Semua saya all out Bapak Ibu. Saya lakukan konsultasi sampai jam 1 malam. Grup saya datang konsultasi sampai jam 1 malam juga. Saya lupa pada saat itu kalau saya lagi hamil besar. Saya lupa sama sekali. Sampai grup saya ngingatin, Bu gak apa-apa, ini kan sudah tengah malam. Gak ganggu ini kan masih siang. Saya bilang seperti itu, ini masih siang. Ya kalau gak hamil, Ibu kan lagi hamil besar. Ya ampun, iya ya. Tapi gak masalah lah. Saya bilang gitu. Semua saya lakukan Ibu, semua saya lakukan. Sampai suatu ketika konvensi, waktu itu diprediksi lahirnya tanggal 26 September. Konvensi tanggal 16. Mau gak mau saya harus hadir. Karena inilah impian saya sejak awal. Saya nggak mau diwakili, karena ini yang saya tunggu-tunggu sejak awal. Saya harus terima kunci saya sendiri, Mr. Lee sendiri yang menyerahkan. Itulah impian saya sejak awal Bapak Ibu. Nggak bisa diwakili, saya harus pergi. Ngotot, saya pergi Bapak Ibu. Saya undang semua, saya ajak semua keluarga saya, kakak saya, orang tua saya, semua saudara-saudara saya ajak ke konferensi itu. Dan rasanya tidak terbayangkan Bapak Ibu. Sejak saat itu, 16 September 2006, yang tadinya orang tua saya malu, anaknya menjalankan MLM, yang tadinya orang tua saya malu, saya mau bilang apa kalau saya ditanya sama teman saya tentang kamu.
yang tadinya saudara-saudara saya mencemooh, yang tadinya saudara-saudara mengatakan penjual sabun, sales apalah semuanya berubah Bapak Ibu sejak 16 September. Sejak itu orang tua saya kalau ketemu dengan temannya, waktu itu kami lagi jalan-jalan ke Gramedia. Ya, setiap bulan kami kan selalu beli buku-buku positif. Saya dengan Safri itu ketemu dengan orang tua saya, dengan ibu saya, yang kebetulan dengan temannya. Ibu saya mengatakan seperti ini anak saya yang di Tiansi. Ini anak saya yang sudah dapat Mercy. Ini anak saya yang sudah sukses. Sebuah pengakuan yang saya tunggu-tunggu sejak 4 tahun yang lalu Bapak Ibu. Sejak 2 tahun yang lalu sejak saya terima Mercy, itulah yang saya tunggu-tunggu. Sebuah pengakuan. Ayah saya, ibu saya, nenek saya semua mengatakan ini anak saya, ini cucu saya yang Tiansi, ini cucu saya, ini anak saya yang sudah dapat Mercy, ini anak saya yang sudah sukses, ini cucu saya yang sudah sukses. Semua berubah Bapak Ibu. Yang dulunya keluarga saya, saudara-saudara saya mencemooh, tapi sekarang beliau justru yang jadi gila juga di Tiansi. Jadi gila Bapak Ibu. Sekarang beliau sudah bintang 6, hampir bintang 7 juga kakak saya. Sejak saat itu satu persatu join, keluarga-keluarga dekat saya yang tadinya juga mencemooh, kalau ada acara keluarga mencemooh selalu satu persatu join. Bapak Ibu sekalian, saat itu akan datang. Anda yang punya mungkin kendala sama seperti saya, tinggal tunggu saatnya Bapak Ibu. Mercy ada di tangan Anda. Satu persatu akan join. Dan memang Tuhan begitu adil Bapak Ibu. Walaupun pada saat masih itu datang, tetap ada juga yang negatif. Malah tambah lari, tambah sembunyi, tetap sembunyi, tetap lari. Tapi keluarga-keluarga saya yang seperti itu, pada saat Mercy saya datang ke rumah, mereka yang negatif-negatif itu bermalam di rumah. Oh, Anda bisa bayangkan ya. Mereka lagi nonton sinetron pada saat itu, saya lagi menunggu Mercy saya datang, waktu itu sudah ditelepon, ini saat yang tepat. Mercy saya datang Bapak Ibu. Wow, semua orang dalam rumah keluar. Mau lihat betulkah itu Mercy? Yang kami tunggu sejak konvensi itu akhirnya datang. Yang mereka katakan sejak konvensi mana? Katanya dapat Mercy, mana Mercy-nya? Belum datang. Akhirnya datang, betulkah itu? Bahagia sekali Bapak Ibu. Mereka, keluarga-keluarga saya, nenek saya juga ada saat itu. Mereka mau minta naik, coba naik Mercy-nya, coba duduk, mau rasakan empuknya, kursinya. Coba jalan, saya mau rasakan bagaimana jalannya. Saat itu indah sekali Bapak Ibu. Dan lucunya, orang yang ngantar Mercy, dia tanya sebelumnya, yang namanya Ibu Rina mana? Iya saya Pak. Sempat diem. Oh silakan Pak masuk. Saya lagi di ruang tamu, lagi ngomong-ngomong sama dia. Oh Bu, terus terang saya kira Ibu, saya gak sangka Ibu masih muda. Ya ampun, saya gak sangka loh Bu. Mereka gak sangka Bapak Ibu, di usia semuda ini bisa dapat Mercy. Nah itu dia perubahan, banyak sekali perubahan dalam hidup kami sejak saat itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, orang luar biasa, hanyalah sebenarnya orang biasa yang punya tekad yang luar biasa. Yang tidak pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Orang luar biasa pun sebenarnya hanya orang biasa, tapi mereka menjadi luar biasa karena dari keputusan-keputusan yang dibuat. Ambillah keputusan saat ini juga Bapak Ibu, untuk menjalankan bisnis ini sepenuh hati Anda. Ambil keputusan saat ini juga untuk mencoba Bapak Ibu, berani. Milikilah keberanian untuk mencoba, milikilah keberanian untuk memulai, milikilah semangat untuk meneruskan. Tapi tidak cukup untuk di situ saja Bapak Ibu, tidak cukup sampai di situ. Tapi Anda perlu memiliki kegigihan untuk menyelesaikan. Selesaikanlah di panggung internasional Bapak Ibu, selesaikan dengan indah di panggung internasional. Bapak Ibu sekalian, saya ingin perkenalkan satu orang lagi. Di samping mitra-mitra bisnis saya yang lain, saya ingin perkenalkan satu orang lagi. Orang ini dulunya waktu saya presentasi, beliau juga nggak mendukung, nggak juga menolak. Ya, jadi join aja. Beliau pacar saya dulu, saya waktu itu masih pacaran. Ya beliau join aja, setelah itu join, asik lagi dengan pekerjaannya di sebuah konsultan. Waktu itu beliau bekerja 5 jam dari Makassar. Ya jadi waktunya beliau ke Makassar itu ketemu saya paling 2 hari sebulan. Itu pun cuma sekali sebulan Bapak Ibu. Suatu ketika Pak Luis datang ke Makassar, kami itu begitu gak pernah lihat yang namanya Pak Luis, baru namanya aja. Kayak gimana gitu ya, jadi pas Pak Luis datang kita tuh penasaran sekali seperti apa orangnya. Pas bertepatan dengan beliau datang Bapak Ibu, dengan Safri datang ke Makassar. Saya memilih jemput Pak Luis. Dia marah-marah Bapak Ibu. Dia bilang, siapa sih Pak Luis? Saya kan ini datang mau jenguk kamu, saya kangen. Beliau marah-marah Bapak Ibu. Saya lebih milih, akhirnya saya milih jemput Pak Luis. Tapi pada saat saya bintang 5, beliau akhirnya klik di bisnis ini. Dan beliau barulah tahu siapa sebenarnya Pak Luis. Ternyata luar biasa orangnya.
Oke Bapak Ibu, saya langsung saja perkenalkan beliau. Tanpa beliau ini, reward tidak akan kami dapatkan. Kami berjuang bersama-sama untuk mendapatkan reward kami. Kami pada saat kami bintang 7 kami menikah. Dan alhamdulillah sejak kami menikah, kami bintang 7 kami sudah bisa memiliki rumah dan mobil dari bisnis ini Bapak Ibu. Dan sejak kami mendapatkan mercy kami lagi beli mobil baru. Itulah hasilnya Bapak Ibu, kalau Anda menjalankan bisnis ini bersama-sama dengan pasangan Anda. Selain bonusnya double Bapak Ibu, jadi kalau Anda jalankan bisnis ini dan pasangan Anda, tinggal tunggu bonus mengucur. Oke Bapak Ibu, saya persilakan saja kepada pasangan hidup saya, suami saya. Mohon aplausnya buat Bapak Muhammad Safri. Oke, saya persilakan dulu untuk Ibu Rina turun Bapak Ibu. Mohon aplausnya sekali lagi buat Ibu Rina Primiani. Saya hanya ingin menambahkan saja Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh beliau ya, seperti itulah ceritanya. Saya dulu juga ya, pada saat dengar kata Pak Luis, siapa sih Pak Luis kok kalah saya gitu loh kan. Tapi pas dengar juga visi dari beliau memang luar biasa Bapak Ibu. Dan saya katakan kepada beliau waktu itu, ya kalau saya pun di posisi kamu, saya juga akan melakukan hal yang sama. Ya karena visi dari beliau Bapak Ibu itu jangan sampai Anda lewatkan, itu luar biasa sekali, itu bisa mengubah hidup Anda. Intinya Bapak Ibu, kenapa sih saya klik, kalau pribadi ya, kenapa sih saya klik Bapak Ibu, itu ada banyak faktor sebenarnya dari sistem perbandingan ya, sistem compare perbandingan aja. Kalau saya sempat bekerja di konsultan, nah yang saya melihat seperti ini Bapak Ibu. Di tempat saya bekerja itu tim leader saya itu yang posisi yang paling tinggi di situ, itu penghasilannya per bulan itu 5 jutaan. Kalau saya pribadi sendiri 1,3 Bapak Ibu. Nah kalau saya berhitung sih sampai sekarang mungkin saya belum kawin-kawin Bapak Ibu kalau mau dihitung ya. Makanya ini solusi yang terbaik saya pikir. Nah saya melihat seperti itu Bapak Ibu, 5 juta per bulan, bayangkan yang paling tinggi di posisi itu. Nah Pak Fenan sering mengatakan kepada saya, kalau kamu mau tahu kehidupanmu 5 tahun ke depan itu gampang sekali. Kau lihat saja orang yang bekerja 5 tahun ke depan dari situ. Nah itu tidak akan jauh beda. Saya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau saya tetap lanjut di sini, ya kehidupan saya akan seperti ini. Dan saya tidak puas Bapak Ibu. Itu pun lagi beliau yang tim leader saya itu sudah tua Bapak Ibu. Itu rambutnya udah putih, ada juga beberapa giginya yang sudah ompong. Jadi ya kondisi yang seharusnya sudah main-main dengan cucunya kan, tapi masih harus bekerja Bapak Ibu. Nah itu saya tidak puas di situ. Akan seperti itu masa depan saya. Akhirnya saya harus mengambil pilihan. Saya harus choice Bapak Ibu. Makanya saya resign. Setelah jadi begitu saya dihadirkan di OPP, saya sudah klik di situ. Namun ada promosi ke Malaysia waktu itu. Nah akhirnya dengan semua tabungan saya keluarkan. Nah, saya ke Malaysia juga berdua dengan Bu Rina dan kita lihat visi yang jauh lebih besar. Nah di situ saya sudah positif sekali Bapak Ibu. Saya harus resign dari saya punya pekerjaan. Ya ibarat kata saya pecat saya punya bos sebelum saya dipecat duluan kan. Karena mau tidak mau setelah ada acara itu saya pasti jor-joran di bisnis ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu dari orang tua. Nah kalau orang tua saya kan dua-duanya pegawai Bapak Ibu. Makanya orientasi mereka setiap saya pulang sebulan sekali itu pasti anjuran mereka ya di situ. Bagusnya jadi pegawai saja, kalau swasta kan tidak jelas, bisa saja di PHK dan segala macam seperti itu. Kondisi yang tidak stabil, kita bisa berbahaya kondisinya. Kalau pegawai jelas, aman, ada tunjangan dan seterusnya, seperti itu ada pensiun. Nah namun sekali lagi Bapak Ibu, saya berpikir lagi, ini dua-duanya pegawai masalahnya. Namun sampai sekarang itu rumah belum rampung-rampung juga Bapak Ibu. Belum pernah naik haji juga dua-duanya, coba pikir Bapak Ibu. Di situ saya berpikir lagi, kalau saya pilih jalan yang sama, ya pasti itu juga kehidupan saya. Dan sekali lagi saya tidak puas Bapak Ibu. Dan di buku kita pelajari kan, definisi kegilaan kan kita mau hasil beda, tapi tindakan sama. Bagaimana ceritanya Bapak Ibu? Kan tidak mungkin. Kalau kita ingin dapatkan sesuatu yang berbeda, tentunya kita harus melakukan tindakan yang berbeda pula. Nah saya harus memilih cara yang berbeda dari orang tua saya Bapak Ibu. Nah itu dua. Akhirnya dengan metode seperti itu saya bandingkan, akhirnya ini pilihan yang paling bijak Bapak Ibu. Untuk solusi bagi masa depan saya. Nah akhirnya saya betul-betul full time di bisnis ini juga. Nah itu yang saya lihat Bapak Ibu. Pribadi ya, bicara tentang bisnis ini jujur saja Bapak Ibu, itu sebenarnya kami ibaratkan ini seperti sumber mata air rezeki. Nah bicara tentang sumber mata air rezeki kan ibarat mata air ya, tidak ada habisnya Bapak Ibu. Sebanyak apapun orang yang terima mersinya, kapal pesiarnya, pesawatnya itu Tuhan tidak akan jadi miskin, betul tidak Bapak Ibu? Makanya ambil saja semaunya, ambil saja Bapak Ibu. Kuasa Tuhan akan membantu kita untuk wujudkan itu Bapak Ibu. Yang penting Anda minta, gitu. Tuhan pasti beri. Cuma persoalannya Anda bayar harganya juga. Tidak serta-merta Anda langsung dikasih Bapak Ibu ya. Persoalannya banyak orang mensikapi beda dalam hal ini. Mereka banyak yang cuma mengambil pakai ember. Ada embernya kecil, ada embernya yang lebih besar. Ya lumayan, hasilnya lebih besar. Puas di bintang 6, bintang 7, lumayan kan 10 jutaan ke atas kan ya sudah lumayan besar Bapak Ibu. Ada yang lebih parah lagi, cuma segelas. Bayangkan Bapak Ibu, untuk pelepas dahaga saja. Ya puas dengan ya bintang 3, bintang 4 ya, yang 1 juta, 2 juta per bulan kan seperti itu. Nah tapi jangan ketawa dulu Bapak Ibu, ada yang lebih parah lagi nih. Ceritanya orang yang seperti kumur-kumur Bapak Ibu. Anda bayangkan ya, orang kumur-kumur Anda ambil airnya, terus Anda buang lagi. Anda ambil lagi airnya, Anda buang lagi. Ya, sebenarnya Bapak Ibu itu analoginya itu sama dengan orang-orang yang sudah
tahu informasinya, sudah hadir ke tempat ini, sudah tahu ada peluang yang luar biasa, tapi setelah acara ini tidak mengambil tindakan sama sekali Bapak Ibu. Apa gunanya sebuah pengetahuan kalau Anda tidak bertindak Bapak Ibu? Apa gunanya sebuah informasi kalau Anda tidak lanjutkan Bapak Ibu? Tidak tindaki. Itulah gunanya pengetahuan Bapak Ibu. Ingat, hasil baru berbuah setelah Anda menindaki Bapak Ibu. Makanya banyak orang tidak pernah dapatkan hasilnya karena tidak pernah bertindak di bisnis ini. Bagaimana mau dapat? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jujur saja, ambillah peluang ini, ambillah peluang ini. Untuk terakhir kali ini saya ingin menunjukkan beberapa foto Bapak Ibu yang menggambarkan sebenarnya kenapa sih kami mau mati-matian di bisnis ini Bapak Ibu. Itu foto kami Bapak Ibu. Foto saya dengan Ibu Rina. Kalau kita flashback 28 tahun yang lalu, 29 tahun yang lalu Bapak Ibu, itu lahir lagi 2 orang pemenang Bapak Ibu dari sebuah perlombaan bakal janin. Akhirnya lahir lagi 2 orang pemenang baru Bapak Ibu. Kalau kita simak Bapak Ibu, kalau kita mau pulang kembali ke keluarga kami masing-masing, ke kehidupan kami masing-masing, banyak orang tidak percaya. Kok bisa gitu loh. Orang yang kondisinya miskin, kok bisa berubah? Anda lihat, saya punya rumah itu Bapak Ibu, itu dinding koran. Gamaca di dinding koran. Kok bisa Bapak Ibu? Dari kondisi miskin, termasuk Ibu Rina sendiri, kok bisa? Dari orang yang kuper, pemalu, kok bisa? Bapak Ibu, maksud saya menceritakan foto ini sebenarnya saya yakin sekali banyak orang yang kondisinya jauh lebih buruk dari kami sebenarnya Bapak Ibu. Atau mungkin sama, atau mungkin jauh lebih baik kehidupannya Bapak Ibu. Tapi percaya sama saya bahwa semua orang terlahir untuk jadi orang sukses. Itu kodrat kita sebagai manusia. Keadaannya sama. Apa sih kendala kami waktu mulai bergabung, kesulitan dana, harus pinjam paksa sama orang tua, harus jual HP, itu kami lalui. Berjuang dicemooh, dihina orang, dilecehkan orang, itu pun perjuangannya Bapak Ibu. Kami harus beli buku, kami harus dengarkan kaset, kami harus hadir di setiap pertemuan, itu juga harga yang harus dibayar. Konsultasi, teachable, itu juga yang tidak boleh diabaikan Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, itu kalau Anda melakukan proses yang sama, yang seperti kami lakukan, sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, sepasti itu Bapak Ibu hasilnya. Pasti juga Anda akan menjadi pemenang berikutnya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu, pasti. Kalau Anda mau bayar harganya Bapak Ibu, maka ini yang akan Anda dapatkan. Mr. Lee sendiri yang akan memberikan kuncinya, yang akan memberikan rewardnya kepada Anda Bapak Ibu. Anda kejar saja foto yang seperti ini Bapak Ibu, seperti yang Ibu Rina dapatkan sekarang. Ini layak untuk dikejar Bapak Ibu. Bayangkan, aktualisasi diri. Anda bisa buktikan kepada siapapun yang pernah mencemooh, menolak, menghina, mengatakan Anda tidak bisa, tampang Anda tidak ada tampang untuk jadi orang sukses. Jangan percaya itu Bapak Ibu. Kodrat Anda seperti itu Bapak Ibu. Anda tinggal ganti saja dengan foto Anda. Saya ingin menceritakan pada Anda bahwa waktu itu kami berfoto dengan pakaian adat kami. Jadi kami menjadi duta bangsa ini. Bahkan menjadi duta daerah kami Bapak Ibu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, siapa akan menjadi duta Lampung berikutnya Bapak Ibu? Pastikan orang itu ada dalam ruangan ini Bapak Ibu. Pak Eko pakai adat Toraja, kami pakai adat Bugis Bapak Ibu. Sama kami suku Bugis. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau Anda ingin seperti ini, menjadi kebanggaan bangsa ini Bapak Ibu, mungkin Anda harus jadi musisi yang terkenal. Mungkin Anda harus menjadi atlet olahraga yang terkenal Bapak Ibu. Namun masalahnya, apakah Anda punya keahlian seperti itu? Apakah kita punya keahlian seperti itu Bapak Ibu? Kalau tidak Bapak Ibu, ambil bisnis ini. Ambil bisnis ini Bapak Ibu. Maka Anda akan peluang untuk membanggakan bangsa ini juga. Banyak orang berpikir sering meminta-minta kepada bangsa ini. Ayo buka lapangan pekerjaan. Ayo entaskan kemiskinan Bapak Ibu. Tolong bantulah bangsa ini. Ya minimal Anda bukan menjadi bagian dari orang-orang miskin tersebut Bapak Ibu. Dengan mengambil peluang ini, maka itu akan bisa diwujudkan. Ayo, siapa lagi yang bisa bangkitkan Indonesia kalau bukan kita Bapak Ibu? Siapa lagi yang bisa bangkitkan Lampung kalau bukan kita? Kalau bukan Anda Bapak Ibu. Bisnis silaturahmi Bapak Ibu, bayangkan. Foto ini menggambarkan bahwa ini bisnis silaturahmi. Justru akan memperbesar kita punya rezeki dengan bisnis silaturahmi Bapak Ibu. Bahkan sampai ke luar negeri kami berfoto dengan banyak sekali orang-orang asing. Di situ ada rambut keriting, ada rambut lurus, ada mata sipit, ada mata bola, ada yang putih, ada yang hitam. Bayangkan Bapak Ibu, sebuah pengalaman yang berharga sekali. Makanya Bapak Ibu, di bisnis ini Anda akan kaya bukan saja sekedar materi sebenarnya, tapi Anda juga akan kaya secara pengalaman. Bayangkan, Anda kaya pengalaman. Anda akan kenal budaya orang. Anda berkunjung di event-event internasionalnya Tiansi, bayangkan. Akan kaya budaya Bapak Ibu. Banyak cerita untuk anak cucu. Daripada Anda cerita Lampung saja, apa serunya Bapak Ibu? Hidup Anda akan jauh lebih berwarna kalau kita jalankan bisnis ini. Teman-teman kami Bapak Ibu di bisnis ini itu jauh lebih banyak ketimbang teman-teman kami yang tinggalkan kami dulu. Itu sekarang jauh lebih banyak Bapak Ibu dan jauh lebih positif. Satu yang luar biasa jauh lebih positif. Termasuk komunitas unicorn yang tadi disinggung Ibu Rina, Anda akan berkesempatan untuk dapatkan itu juga Bapak Ibu. Ini foto mercy kami Bapak Ibu. Nah kalau Anda lihat yang satu foto itu, dulu kami hanya bisa lakukan itu.
Kami hanya bisa foto dengan BMW-nya Pak Luis untuk afirmasi impian kami, Bapak Ibu. Namun sekarang kami sudah bisa berfoto dengan Mercy kami sendiri, Bapak Ibu. Jauh lebih bisa bergaya. Bapak Ibu, ini menarik. Di rumah kami ada berdekatan semuanya, rumah kami, rumah orang tua, dan rumah kakak kami. Nah itu kalau mau ditotalkan ada 5 mobil yang lain juga. Kami pribadi 2, ada Eterna, ada Ras di situ. Orang tua kami ada Livina, ada Kijang, saudara kami, ipar kami itu ada BMW second. Nah kalau dijumlahkan Bapak Ibu, 5 mobil yang ini, itu belum sama harganya dengan Mercy yang kami dapatkan ini Bapak Ibu. Otomatis karena tingkat kenyamanannya beda sekali. Kenyamanan ya sebandinglah dengan harganya. Bapak Ibu, itu platnya bebas. Ingat 3 kebebasan, ada 3 kebebasan, bahkan sebenarnya ada banyak kebebasan yang Anda bisa dapatkan di bisnis ini. Anda coba produknya kami, Anda akan dapatkan bebas kesehatan Bapak Ibu. Sulit sekali penyakit menderita Anda. Kalau Anda jalankan bisnisnya Bapak Ibu, Anda akan dapatkan yang namanya bebas keuangan Bapak Ibu. Uang bukan lagi masalah buat Anda. Anda beli baju tidak perlu cek harga Bapak Ibu. Tinggal tarik barang, berapapun harga Anda bisa beli untuk itu. Termasuk bebas waktu Bapak Ibu. Begitu Anda passive income, Anda bronze lion ke atas Bapak Ibu, 1% omset dunia akan sudah ngalir ke dompet Anda. Ujung-ujungnya Anda akan bebas waktu Bapak Ibu. Yang sangat berharga untuk dikejar. Makanya kami punya plat itu yaitu DD 838AS, bebas Bapak Ibu, kebebasan. Dan sebuah kebebasan sangat berharga untuk dikerjakan Bapak Ibu. Sangat berharga untuk dikejar. Nah, kejar juga untuk kebebasan Anda Bapak Ibu. Jangan dikekang lagi sama bos Anda. Jangan dikekang lagi sama orang-orang Bapak Ibu. Jangan. Nah, kalau yang foto ini Bapak Ibu, ini menggambarkan sebenarnya tentang bukan sekedar materi yang kami kejar di bisnis ini Bapak Ibu. Anda bisa lihat satu contoh. Tianzi sendiri sudah menyumbang kurang lebih segitu Bapak Ibu. 110 juta US dollar. Bayangkan Bapak Ibu. Itu hanya salah satu Bapak Ibu yang saya foto, sempat foto. Tujuan bisnis ini sebenarnya adalah untuk membantu banyak orang. Ingat, visi misi dari Mr. Lee sendiri adalah menyehatkan umat manusia dan mensejahterakan masyarakat Bapak Ibu. Sehat dan kaya. Nah bayangkan bangsa kita kalau sudah semuanya sudah sehat, semuanya sudah sejahtera, bayangkan Bapak Ibu. Jadi visi bisnis ini mulia sekali. Di mana ada bisnis Bapak Ibu yang Anda kejar dunia Anda, tapi akhirat juga dapat. Di mana ada bisnis selain bisnis ini Bapak Ibu? Cuma bisnis ini Bapak Ibu. Membantu orang. Anda jadi bronze lion harus membantu minimal 2 orang berpenghasilan 40. Minimal 2 orang jadi bintang 8. Membantu orang Bapak Ibu. Di luar sana Anda rangkaling sikut kiri kanan untuk sebuah jabatan. Anda enjak mungkin yang di bawah, Anda jilat mungkin yang di atas, cari-cari muka. Bukan seperti itu di bisnis ini Bapak Ibu. Di bisnis ini Anda harus membantu orang untuk berhasil dulu. Kalau Anda ingin berhasil Bapak Ibu. Sebuah konsep yang mulia sekali. Makanya Anda tidak salah bekerja sama dengan seorang yang visioner seperti beliau, Mr. Lee. Kita mau kejar Mercy-nya, tapi beliau punya visi itu bagi-bagi Mercy ke semua orang, bayangkan. Kita tidak salah Bapak Ibu. Kita tidak salah kerjasama. Jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Kalau foto ini Bapak Ibu, ini saya ingin menggambarkan bahwa sudah ada 126 penerima mobil mewah sekarang Bapak Ibu. Sekian pesawat, sekian kapal pesiar, sekian 15 orang pela. Masih banyak Bapak Ibu. Tianzi masih memberikan kesempatan, peluang bagi siapa saja. Anda lihat masih banyak kursi yang kosong Bapak Ibu. Tahun ini saja itu sudah ada 400 mobil lagi akan dibagikan Bapak Ibu. Ada 400 lagi untuk pemenang-pemenang berikutnya Bapak Ibu. Pribadi kami pun mengejar kursi-kursi berikutnya. Di depan itu kapal pesiar, pesawat, villa, itu pun kami kejar Bapak Ibu sampai sekarang. Kalau Anda tidak mau Bapak Ibu, lihat di belakangnya, itu banyak sekali orang-orang yang akan mengejar juga Bapak Ibu. Jadi poin saya lewat foto ini adalah bisnis ini akan besar Bapak Ibu. Dengan atau tanpa Anda, bisnis ini pasti akan besar Bapak Ibu. Kami hanya memilih bagian dari besarnya bisnis ini. Kami hanya memilih itu Bapak Ibu. Silahkan, Anda berdiam diri, tapi ada orang lain yang akan kejar Bapak Ibu. Kebebasan waktu Bapak Ibu. Kami bisa berlibur terus sekarang Bapak Ibu. Dengan foto ini saya ingin tunjukkan itu kebebasan waktu yang kami punya. Rasanya seperti bulan madu terus Bapak Ibu. Dulunya cuma bisa sebulan sekali. Sekarang kami bisa lebih banyak waktu Bapak Ibu. Waktu lebih berharga. Pribadi Bapak Ibu, jujur kenapa kami mau mati-matian di bisnis ini? Karena kami punya orang-orang yang tanggung jawab Bapak Ibu. Orang-orang yang kami cintai. Saya percaya dalam ruangan ini semua orang punya orang tua Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi mereka Bapak Ibu? Kebanyakan dari kita begitu menjalani proses seperti ini mengeluh, banyak sekali mengeluhnya. Padahal kalau kita ingat orang tua kita Bapak Ibu, itu mereka tidak pernah mengeluh untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dari sejak kita lahir Bapak Ibu, sampai kita kuliah, bayangkan, sudah berapa banyak pengorbanan beliau Bapak Ibu. Pernahkah kita berhitung berapa uang yang beliau keluarkan, berapa keringat yang beliau sudah teteskan Bapak Ibu untuk demi kita Bapak Ibu. Karena orang tua kita percaya, begitu kita lahir Bapak Ibu, di pundak kita sebenarnya sudah ada beban, harapan kepada mereka. Bahwa suatu hari kelak,
Kita akan menjadi orang yang dibanggakan. Jangan sampai sekarang kita masih jadi beban mereka, Bapak Ibu. Jangan sampai kita masih jadi beban terus dari mereka, menyusahkan terus mereka. Dan jangan sampai Bapak Ibu, mereka justru mengatakan saya menyesal punya anak seperti kamu. Jangan sampai Bapak Ibu. Nah di bisnis ini, Anda bisa memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Di bisnis ini, nanti orang tua Anda akan mengatakan seperti ini. Saya bangga punya anak seperti kamu. Saya bangga punya anak seperti kamu. Wujudkan itu Bapak Ibu, wujudkan itu. Penuhi harapan mereka Bapak Ibu. Dan bisnis ini memberikan peluang kita untuk itu. Bahkan waktu kami kemarin terima rewardnya Bapak Ibu, Birina terima rewardnya, beliau ajak semua orang tuanya. Anda lihat senyum-senyum itu Bapak Ibu, itu tidak pernah ada dulu sebelumnya. Yang ada sinis, cemooh, makian, tidak ada Bapak Ibu. Dan memang cara yang paling terbaik Bapak Ibu, kalau Anda ingin menutup mulut orang-orang yang negatif, memberi senyum orang-orang yang Anda cintai, satu-satunya adalah Anda bawa pulang mercy Anda juga Bapak Ibu. Bawa pulang mercy Anda juga Bapak Ibu. Itu cara terbaik. Bahkan semangat grup Anda akan jauh lebih meningkat Bapak Ibu. Itu cara yang terbaik, buktikan. Anda bayangkan momen seperti ini akan terjadi Bapak Ibu. Pada saat Anda di panggung internasional, nama Anda disebutkan. Nah di ujung sana Bapak Ibu, ada orang tua Anda yang saling sikut-sikutan. Itu anak saya, itu anak saya. Bahkan dia sikut juga sampingnya Bapak Ibu. Itu anak saya yang baju kuning, itu anak saya. Itu anak saya. Luar biasa Bapak Ibu. Sambil menangis haru, beliau bertepuk tangan jauh lebih keras dari yang lain. Mengatakan itu anak saya bangga punya anak seperti itu. Dan di ujung lainnya ada saudara-saudara Anda. Ada bahkan mungkin anak Anda Bapak Ibu. Dan beliau mengatakan itu bapak saya, itu ibu saya. Saya bangga punya bapak, saya bangga punya ibu seperti itu. Hal seperti itu Bapak Ibu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan uang. Satu-satunya cara Anda harus buktikan itu Bapak Ibu. Kami juga lakukan bisnis ini jujur saja untuk anak kami Bapak Ibu. Itu foto anak saya Bapak Ibu. Saya ambil semua momen-momen yang tersenyum itu. Kalau saya ingin senyum itu berlanjut terus Bapak Ibu, saya harus memberikan yang terbaik. Pribadi kami mengatakan anak itu titipan Tuhan. Satu-satunya cara berikan yang terbaik Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya, sudahkah kita memberikan makanan yang terbaik bagi anak-anak kita Bapak Ibu? Sudahkah kita memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita? Karena kadang bicara yang terbaik Bapak itu mahal harganya. Kadang gara-gara harga Bapak Ibu Anda harus beli yang kelas 2, makanan yang kelas 2, susu yang kelas 2, pendidikan yang kelas 2. Nah apakah itu salah anak kita Bapak Ibu? Seharusnya salah orang tua yang tidak bisa memberikan yang terbaik. Hanya menyalahkan kondisi, hanya menyalahkan keadaan. Bukan saatnya untuk alasan Bapak Ibu. Kita punya jalan sekarang untuk memberikan yang terbaik, yaitu bisnis ini Bapak Ibu. Jalankan bisnis ini secara serius. Demi kebahagiaan orang-orang yang kita cintai Bapak Ibu. Demi kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. Bahkan ya kami bisa memberikan lebih daripada itu, kami bisa memberikan waktu Bapak Ibu. Foto yang paling bawah itu, saya bisa mandikan, saya punya anak Bapak Ibu. Berapa di antara Anda, Bapak-Bapak yang biasa mandikan anaknya? Saya belajar bersama dengan anak-anak saya. Saat saya membaca buku, anak saya juga membaca Bapak Ibu. Kami bermain, kami liburan. Bayangkan, liburan anak saya yang pertama kali itu 5 bulan, umur 5 bulan naik pesawat. Saya naik pesawat setelah di bisnis ini Bapak Ibu. Coba bayangkan, sebuah perubahan kualitas hidup. Jadi banyak sekali hal yang kami sudah dapatkan Bapak Ibu. Ini bicara foto yang satu ini Bapak Ibu. Kami sudah dapatkan banyak sekali perubahan kualitas hidup kami Bapak Ibu. Dan jujur saja, itu semua kuasa Tuhan betul. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ada perpanjangan tangan Tuhan. Nah boleh jadi Bapak Ibu orang ini pada saat Anda naik panggung internasional, terima reward Anda, ini orang yang paling pertama Anda ingat Bapak Ibu. Nah boleh jadi orang ini mungkin tidak ada hubungan darah dengan Anda. Boleh jadi orang ini Bapak Ibu tidak ada hubungan ras dengan Anda. Mungkin agamanya berbeda dengan Anda. Mungkin sukunya berbeda dengan Anda Bapak Ibu. Tapi satu hal yang pasti dari orang ini Bapak Ibu, begitu Anda tanda tangan join di formulir ini, beliau orang yang pertama kali percaya bahwa Anda bisa berhasil Bapak Ibu. Pada saat Anda bahkan sendiri tidak bisa percaya bahwa Anda layak untuk sukses. Tapi dengan semangat beliau, dia tularkan semuanya Bapak Ibu. Bukan saja fisiknya, dia tularkan semuanya. Ilmunya dia ajarkan Bapak Ibu, visinya dia ajarkan. Semua Bapak Ibu. Bahkan pada saat kami jatuh, beliau ulurkan tangannya. Dia bantu kami bangkit lagi berdiri Bapak Ibu. Pada saat kami down, dia bantu lagi semua. Ayo tinggal sedikit, ayo tinggal sedikit. Orang ini Bapak Ibu, kami diminta untuk berterima kasih pada satu orang saja. Maka orang ini yang terlintas dalam kepala kami Bapak Ibu. Mohon aplausnya buat sponsor kami, leader kami Bapak Ibu, Bapak Venantius Dwi Wirianto. Bapak Ibu harapan kami Bapak Ibu, setelah acara ini, saya ingin Anda segera hubungi beliau. Adalah orang-orang yang mengundang Anda ke tempat ini. Sponsor Anda. Upline aktif Anda Bapak Ibu, Anda hubungi beliau, Anda jabat tangannya, kalau perlu Anda rangkul dia Bapak Ibu, dan ucapkan terima kasih.
Terima kasih telah memberi saya sebuah peluang yang luar biasa. Terima kasih memberi saya informasi yang bisa mengubah hidup saya. Lakukan itu Bapak Ibu. Karena saya percaya orang-orang yang mengundang Anda adalah orang-orang yang peduli dengan masa depan Anda Bapak Ibu. Kerjasamalah dengan beliau. Kerjasamalah dengan beliau Bapak Ibu. Bangun bisnis ini sama-sama. Akhirnya kita bisa sukses juga sama-sama Bapak Ibu. Lakukan itu Bapak Ibu. Dan jujur kami juga akan mengatakan bahwa ini bukan akhirnya. Apa yang kami dapatkan sekarang ini bukan akhir Bapak Ibu. Ini bahkan awal dari sebuah perjuangan panjang selanjutnya Bapak Ibu. Masih ada kapal pesiar. Masih ada pesawat, masih ada villanya Bapak Ibu, masih ada Silver Lion, Gold Lion, masih ada Diamond, masih ada director, masih ada eksekutif director. Itu pun akan jadi masa depan kami selanjutnya Bapak Ibu. Dan percaya, siapapun Anda yang ada di ruangan ini Bapak Ibu, bukan hanya kami yang layak untuk dapatkan itu. Anda pun layak Bapak Ibu, Anda pun layak Bapak Ibu untuk dapatkan itu semua. Pastikan saja Bapak Ibu bayar prosesnya, bayar harganya Bapak Ibu, maka Anda pun akan menjadi seorang pemenang di panggung ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami hanya orang biasa yang memilih Bapak Ibu, percaya bahwa ini adalah solusi bagi masa depan kami. Maka kami bayar harganya dengan kerja keras dan kerja cerdas dengan sistem Bapak Ibu. Maka kami bisa buktikan Bapak Ibu. Kami percaya, kami lakukan dan kami buktikan Bapak Ibu. Bagaimana dengan Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.